Nanti kayak putusan baru. Kalau putusan baru. Bilangnya sih Nggak ada WA. Banyak yang mau kesini bang Rata. Aku bilang kalau mau rambut pas putusan kadek. Bandungnya lagi rame lah. Kalau berita Jakarta yang lagi merah-merah Sidang perkara pidana nomor 48 bin 2026 bin Indramayu atas nama terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Murjono almarhum pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Perawat ya? Hari ini pembelaan. Silakan. Sudah bisa diupload di Indramayu itu ya? Iya, siap. Terima kasih yang mulia. Indramayu 24 Juni 2026. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 48 garis miring titik B garis miring 2026 garis miring PN titik IDN di Pengadilan Negeri Indramayu. Perihal nota pembelaan pledoi terdakwa Prio Bagus Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, dalam uraian nota pembelaan pledoi ini akan kami uraikan dengan struktur dan sistematika. Pertama, pendahuluan, dua pokok materi pembelaan, ketiga permohonan, dan keempat penuntutnya. Pendahuluan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghadiri dalamnya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang menghadiri perkara ini yang dengan penuh kearifan memimpin jalannya sidang persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dalam mengungkap perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara, yang telah dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum, yaitu dari pandangan yang subjektif, dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami membela atau advokat penasihat hukum terdakwa yang mempunyai pandangan yang objektif dari sisi yang subjektif. Namun hendaknya pembelaan yang kami ajukan ini dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi sebagai persoalan hukum, khususnya hukum acara pidana yang dipandang dari sudut pembelaan. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu nomor 48 garis miring PIT titik B garis miring 2026 garis miring PN titik IDN hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 telah diperhadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal
BTN Pabri Blok H nomor 16 RT 26 RW 9 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49-ADP-R-52-52-2026 tertanggal 13 Mei 2026 telah memberikan kuasa kepada Ruslandy Sarjana Hukum, advokat pada kantor hukum Ruslandy S.H. dan rekan berkantor di Perumahan Sakti Residen Blok Ruko A, Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. A. Dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasal 20 huruf C, atau Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasal 20 huruf C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. B. Requisitor atau tuntutan penuntut umum. Penuntut umum dalam requisitornya telah mengajukan tuntutan sebagai berikut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Prio Bagus Setiawan Lakman Mujono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu oleh terdakwa dan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1. Buah cangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm dan seterusnya sampai dengan angka 50, yaitu dokumen hasil Celebrate Digital Forensik. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan sependapat dengan sebagian tuntutan jaksa penuntut umum, dan untuk itu kami akan menguraikan dalam pembelaan ini dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan pada bagian pertama kami mulai dengan menguraikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut. Fakta-fakta dalam persidangan. Kiranya dalam pembelaan ini mengingat fakta atas keterangan beberapa saksi dan uraian barang bukti telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh saudara panitera pengganti, maka kami beranggapan tidak perlu kami ketengahkan kembali secara terperinci dan tersendiri dalam nota pembelaan yang kami ajukan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kecuali untuk penegasan. Maka kami mohon agar berita acara persidangan yang telah dicatat oleh panitera pengganti mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bagian dari nota pembelaan atau pledoi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Alat bukti surat terurai dalam dakwaan dan terurai dalam nota pembelaan dan dianggap dibacakan. Materi pokok pembelaan, fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama, perkara ini merupakan tragedi kemanusiaan terhadap perjalanan kehidupan suatu keluarga yang sangat tragis, di mana satu generasi kehidupan manusia harus berakhir dan terhenti dalam peristiwa satu malam, dalam satu peristiwa penghilangan nyawa manusia yang dilakukan secara keji dalam rentang waktu yang cukup singkat. Di suatu malam di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan yang seharusnya setiap warga negara Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan, namun di penghujung bulan Agustus 2025 ada satu keluarga beranggotakan 5 orang tanpa salah meregang nyawa dengan cara keji dan tidak manusiawi. Dan di hari pemakaman 20
Keluarga serta handai tolan para korban berurai air mata mendapati 5 anggota keluarganya pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi tragis. Kami atas nama advokat penasihat hukum terdakwa menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan semoga almarhumah ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan wafat semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Berdasarkan penyelidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Resort Indramayu Polda Jawa Barat, pada tanggal 8 September 2026, atas rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan telah menetapkan 2 orang tersangka pelaku yang salah satunya adalah terdakwa yang pada hari ini sedang melakukan pembelaan. Sebagaimana kita maklumi bersama pula bahwasanya dalam perjalanan pemeriksaan persidangan sejak pembacaan dakwaan terdapat beberapa kejadian-kejadian di luar keadaan dan situasi yang sebenarnya yang belum pernah terjadi di lembaga pengadilan manapun dan dalam praktek peradilan manapun. Yang pertama adalah terdakwa membacakan surat tentang uraian kejadian peristiwa yang jauh dari uraian peristiwa sebagaimana yang tertuang pada berita acara pemeriksaan BAP penyidikan yang telah dilaksanakan secara benar dan telah sesuai standar prosedur penyidikan tentang munculnya nama-nama lain secara tiba-tiba terlontar dari terdakwa di muka persidangan awal sebagai pelaku lain berjumlah 4 orang dalam peristiwa tragedi Pawaman, yaitu Aman Yani, Joko, Hadi, dan Yoko. Sehingga munculnya nama-nama tersebut telah berhasil menimbulkan kegaduhan dan persepsi berbagai macam di tengah-tengah publik dengan framing berbalut sentimen kesenjangan keadilan melalui suatu narasi tendensius untuk menjadi viral bukan hanya di daerah Kabupaten Indramayu, melainkan seantero nasional. Banyak mata dan pikiran tertuju pada kasus penghilangan nyawa satu keluarga Pawaman di Indramayu. Kemudian dalam perjalanannya terjadi juga pencabutan kuasa dan pemberian kuasa kembali terhadap advokat penasihat hukum yang sama dari terdakwa yang sama, sehingga menimbulkan banyak pihak berkomentar sesuai asumsi dan sudut pandang masing-masing. Tak ayal, narasi dari tuduhan suatu retorika keadilan mewarnai isu atas kejanggalan objektivitas peradilan yang seharusnya tidak perlu terjadi karena pada akhirnya telah menimbulkan kemuaziran tenaga dan pemikiran yang sebenarnya seluruh rangkaian pengungkapan telah bersandar pada metodologi scientific crime investigation dan criminal justice system yang baik dan benar. Motif bahwa terhadap motif dari terdakwa sama sekali tidak dapat ditemukan. Sekalipun motif dalam perkara penghilangan atau perampasan nyawa sebagai delik pidana material tidak terlalu diperlukan harus ada. Namun motivasi erat kaitannya dengan kehendak yang latar belakangi perbuatan, sehingga dorongan perbuatan terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tanpa didasari keinginan yang kuat atas tujuan dan akibat dari perbuatannya. Terdakwa sama sekali tidak mengenal para korban, dan terdakwa pun bukanlah seorang pembunuh bayaran yang ukuran perbuatannya suatu profesionalitas atau berorientasi atas suatu hal yang menguntungkannya. Dakwaan kumulatif penuntut umum yang kemudian dituangkan dalam rekusitornya hanya berpatokan pada keterangan seorang saksi pelaku lainnya, yaitu saksi Riden Rifanto alias Irin sebagai saksi fakta yang menurut hukum satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis, yang mana keterangan satu orang saksi tidaklah cukup melainkan harus didukung alat bukti lain yang bersesuaian, yang kemudian jika disimak secara seksama dalam perjalanan pembuktian persidangan keterangan saksi Riden Rifanto alias Irin tersirat secara nyata untuk membuat gelap perkara kasus penghilangan nyawa yang dikenal dengan kasus Pawaman dengan serangkaian kebohongan dan sangkalan, sehingga patut diduga keterangannya menyesatkan, dan agar yang mulia majelis hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi pelaku Ririn alias Irin. Berbeda halnya dengan terdakwa Prio Bagus Setiawan yang dengan kejujuran serta ketulusannya mampu melihat dengan nuraninya secara jernih peristiwa penghilangan nyawa terhadap kelima korban tersebut, menyadari hanya dirinya satu-satunya orang yang berada di lokasi kejadian melihat langsung peristiwanya, sehingga menjadi fakta persidangan dengan lantang dan tegas pada persidangan hari Senin tanggal 18 Mei 2026 terdakwa Prio Bagus Setiawan mencabut keterangan terdahulunya sebagaimana dibacakan di awal persidangan perkara inkasu, dikarenakan seluruhan kalimat dan redaksionalnya diperoleh melalui ide, dibuat dan atau setidak-tidaknya atas anjuran, perintah dan tekanan terdakwa Riden Rifanto, di mana terdakwa Prio Bagus Setiawan mempunyai keberanian untuk menolak dan membantah atas perintah terdakwa Riden Rifanto, tepatnya pada saat masa karantina isolasi pada lembaga pemasyarakatan kelas 2B Indramayu, yaitu setelah tahap 2 dan jeda waktu menunggu pelimpahan berkas dari jaksa penuntut umum untuk disidangkan pada Pengadilan Negeri Indramayu.
Kondisi yang dialami terdakwa berupa ancaman dan intimidasi mental bukanlah pada saat masa karantina di lapas saja, namun sejak berlangsungnya peristiwa penghilangan nyawa terhadap 5 korban terdakwa secara terus-menerus berada pada bayang-bayang rasa ketakutan yang membuatnya berada pada posisi dan kondisi saat ini. Bahwa kemudian wujud dari kejujuran terdakwa Prio Bagus Setiawan dinyatakan melalui perubahan atau perbaikan seluruh keterangannya di muka persidangan yang dilanjutkan dengan temuan fakta baru bahwa terdakwa menyampaikan bahwa korban Budi Awaludin dibunuh oleh terdakwa Ririn Rifanto di warung atau kios milik korban Budi Awaludin dan bukan di rumah, serta alat yang digunakan yaitu satu buah palu besi godam bukanlah dibuang di Sungai Cimanuk, Blok Desa Babadan sebagaimana keterangannya terdahulu, melainkan terdakwa Ririn Rifanto membuangnya di selokan di depan toko Masito yang beralamatkan di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan berada kurang lebih berjarak 50-100 meter dari rumah korban Budi Awaludin. Keterangan terdakwa Prio Bagus Setiawan Murjono bin Almarhum Murjono yang didampingi advokat dalam keadaan jasmani dan rohani di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengenal saksi Ririn Rifanto sebagai teman biasa dan telah mengenalnya lebih dari 5 tahun, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa hampir setiap hari bermain atau nongkrong bersama saksi Ririn Rifanto di lingkungan Pepabri dan biasa memanggil saksi Ririn Rifanto dengan sebutan Bos Ririn, sebagaimana panggilan orang-orang yang di lingkungan tersebut kepada saksi Ririn Rifanto. Terhadap keterangan saksi Ririn yang menjelaskan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan kebenarannya, keberadaan sosok pelaku Joko dan kawan-kawan, terdakwa dengan tegas tidak mengenal saudara Aman Yani dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama saudara Aman Yani di Kulcim, sebagaimana yang sebelumnya disebutkan dalam kronologi yang dibuat oleh pelaku Ririn Rifanto, sebagaimana yang pernah dicantumkan dalam surat perlawanan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang sebagian besar keterangannya tidak benar. Melainkan yang benar adalah para korban yang dibunuh oleh pelaku Ririn Rifanto, yaitu korban Budi, korban Haji Sahroni, korban Ois, anak korban Ratu, dan anak korban Dela. Sedangkan terdakwa menerangkan hanya membantu pelaku Ririn untuk menimbun para korban di bangunan gudang sarang burung walet yang terletak di area belakang rumah korban. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sekira pukul 13.00 WIB, pelaku Ririn Rifanto meminjam palu besi yang beralasan untuk merenovasi rumah ibunya yang berlokasi di Pauman, sehingga oleh terdakwa dipinjamkanlah sebuah palu godam karena diperuntukkan untuk membongkar bidang yang berat berupa dinding bangunan. Namun kemudian pelaku Ririn menyampaikan kepada terdakwa bahwa palu tersebut terlalu panjang gagangnya dan meminta terdakwa untuk meminta dipotongkan agar tidak terlalu berat. Kemudian tanpa berpikir untuk mengetahui maksud peminjaman palu yang sesungguhnya, terdakwa dan akhirnya terdakwa menuruti permintaan pelaku Ririn dengan membawanya ke tukang las yang diketahui kemudian tukang las tersebut bernama saksi Anton Sudanto yang beralamat di Blok 2 Blok Sukadedel RT 17 RW 6 Desa Tulusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pemotongan yang setelah dipotong panjang gagangnya tidak lebih dari 30 cm, kemudian setelah dilakukan pemotongan dengan tidak menaruh curiga apapun akan dipergunakan untuk tujuan tertentu, terdakwa menyerahkan kembali kepada pelaku Ririn palu tersebut selama 6 hari dan terdakwa berpikir selama itu benda berupa palu tersebut dipergunakan untuk keperluan merenovasi bangunan rumah ibunya. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 saat terdakwa berada di rumah pelaku Ririn Rifanto diberitahu nanti malam akan ada barang berupa sembako kiriman datang ke kios Budi Awaludin di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, dan dikarenakan terdakwa memang pernah mendengar cerita atas bisnis sembako antara pelaku Ririn dengan bosnya bernama Budi Awaludin dan disampaikan juga, kan lumayan yo, nanti kamu dapat uang bongkar barang untuk jajan kamu. Mendengar ajakan pelaku Ririn tentu terdakwa mengikuti dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berboncengan diajak pelaku Ririn yang awalnya mengarah ke rumah ibunya yang satu kelurahan dengan kios Budi Awaludin di Kelurahan Pauman, Indramayu, dan keduanya berada di rumah ibunya. Lalu pada sekira jam 17 WIB malam terdakwa bersama pelaku Ririn Rifanto bertamu di rumah Budi Awaludin untuk membicarakan barang berupa sembako yang akan datang pada pukul 1.00 WIB. Kemudian sekira pukul 3.30 WIB terdakwa bersama pelaku Ririn dan Budi Awaludin berjalan ke arah kios yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan
di mana terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Rini Rifanto, sedangkan saksi Rini Rifanto dan korban Budi Awaludin berjalan menuju Beriringan menuju kios. Bahwa sesampainya di kios setelah berbincang-bincang, pelapor Ririn naik ke lantai 2 dengan beralasan melihat ruang bagian atas apabila barang tidak cukup untuk disimpan di lantai bawah. Dan pada saat ke atas tersebut, pelapor Ririn telah membawa tas berisi palu yang sejak dari rumah ibunya dibawa di cantolan dashboard sepeda motor. Kemudian pada saat korban Budi sedang bermain HP, terdakwa melihat pelapor Ririn Rifanto turun dari lantai atas dan sejurus kemudian tepat berada di belakang sisi kanan Budi Awaludin yang sedang duduk di kursi plastik. Pelapor Ririn langsung menghantamkan palu godam ke arah kepala belakang bagian kanan. Dan seketika itu juga terdakwa melihat korban Budi memegang kepalanya sambil tersungkur, dan kembali pelapor Ririn menghantamkan sebanyak 2 kali berturut-turut palu godam ke kepala korban Budi sampai korban Budi tidak bergerak lagi. Terdakwa melihat hal tersebut seketika shock dan terkejut ketakutan, namun dalam kondisi kalut terdakwa mengikuti perintah pelapor Ririn Rifanto yang memerintahkan terdakwa untuk membantu menyeret tubuh korban Budi Awaludin ke dalam kamar mandi atau toilet kios. Lalu pelapor Ririn mengambil deterjen semacam pewangi untuk menyiram di sekitar tubuh korban Budi yang bertujuan mengaburkan bau amis darah. Lalu mengambil kunci rumah dan handphone korban Budi Awaludin. Lalu terdakwa dan pelapor Ririn Rifanto kembali ke rumah korban Budi Awaludin dengan kondisi meninggalkan korban Budi Awaludin di dalam toilet toko sembako tersebut. Bahwa sampainya di rumah korban Budi Awaludin, terdakwa dan pelapor Ririn Rifanto awalnya mengambil kamar korban Haji Sahroni yang sedang mendengarkan lantunan murotal dengan posisi membelakangi pintu kamar, dan kemudian pelapor Ririn Rifanto memukul kepala bagian belakang korban Haji Sahroni sebanyak 2 kali hingga terjatuh, dan pelapor Ririn Rifanto juga menginjak dada dan leher korban Haji Sahroni. Terdakwa yang masih dalam kondisi ketakutan dan kebingungan hanya melihat perbuatan pelapor Ririn Rifanto, kemudian mendatangi kamar korban Lois Juwitasari yang sedang tidur bersama korban Ratu Khairunisa dan korban anak Bella. Lalu kembali pelaku Ririn Rifanto langsung menaiki kasur dan memukul kepala dan dagu korban Lois Juwitasari dengan palu besi. Setelahnya korban Ratu Khairunisa terbangun. Selanjutnya pelapor Ririn Rifanto memukul kepala bagian depan korban anak Ratu Khairunisa beberapa kali menggunakan palu besi. Bahwa selanjutnya di tengah rasa ketakutan dan kebingungan, terdakwa menggendong korban anak Bella yang sedang menangis sembari memberikannya botol susu. Namun pelapor Ririn Rifanto merebut korban anak Bella dari tangan terdakwa yang sedang menggendong dan pergi membawanya menuju kamar mandi. Lalu pelapor Ririn Rifanto menenggelamkan korban anak Bella di bak mandi. Bahwa terdakwa yang masih shock dan takut berusaha melawan rasa takutnya dengan bermain HP di ruang tengah. Namun tidak lama kemudian HP terdakwa pun diminta pelapor Ririn, dan selanjutnya hanya mengikuti perintah dan suruhan pelapor Ririn sehingga tetap berada di rumah korban selama 1 hari sampai pada tanggal 29 Agustus 2025. Kemudian pada siang harinya, yaitu pada hari Jumat, setelah warga menunaikan ibadah sholat Jumat sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa disuruh pelapor Ririn Rifanto untuk mengecek kios apakah ada bau yang tercium sampai ke jalan atau teras kios. Dan akhirnya terdakwa menuruti perintah pelapor Ririn dengan menggunakan sepeda motor berjalan pelan di depan kios untuk memastikan tidak ada bau busuk darah. Dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Kulcim untuk membeli rokok dan kembali lagi ke rumah korban. Namun pelapor Ririn Rifanto tidak mempercayai sehingga dirinya mengecek langsung dengan berpura-pura menghampiri tetangga sebelah kios Budi Awaludin, seolah menanyakan keberadaan Budi Awaludin, padahal sesungguhnya ingin meyakini bahwa tidak tercium bau yang mencurigakan dari dalam kios yang berasal dari tubuh jenazah Budi Awaludin yang masih di dalam toilet. Dan pelapor Ririn Rifanto selanjutnya menuju ke arah Kulcim dan pada akhirnya menuju rumah pelapor Ririn Rifanto di komplek Pepabri, dan hal tersebut terkonfirmasi dari keterangan pada BAP saksi Sela Silvia Devi halaman 4. Sekira pukul 13.40 WIB, saudara Ririn Rifanto pulang ke rumah dan mandi. Setelah mandi, saudara Ririn Rifanto bercerita ke saya bahwa saya belum tidur selama 2 hari. Namun saya tidak merespon terkait ceritanya. Kemudian saya disuruh saudara Ririn Rifanto menyiapkan pakaian ganti, dan saya siapkan. Kemudian saya masukkan pakaian tersebut ke dalam kantong kresek. Saudara Ririn Rifanto bilang ke saya mau pergi ke Banten, rumah kakeknya, dan saya memberikan uang ke saudara Ririn Rifanto sebesar Rp500.000 untuk bekal perjalanannya. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, WIB terdakwa dan pelapor Ririn Rifanto pergi ke toko sembako milik korban Budi Awaludin dengan mengendarai mobil pick-up
milik korban Budi Awaludin yang kemudian sampai di toko sembako tersebut, terdakwa dan pelaku Irwanto membungkus jenazah korban Budi Awaludin dengan terpal dan diangkut menggunakan bambu. Selanjutnya jenazah korban Budi Awaludin dimasukkan ke dalam mobil dengan posisi pelaku Irwanto mengendarai mobil pickup, dan jenazah korban Budi Awaludin diletakkan di sebelah pelaku Irwanto, sedangkan terdakwa berada di bagian belakang mobil pickup tersebut. Lalu jenazah korban Budi Awaludin dibawa ke rumah korban Budi Awaludin. Bahwa setelah sampai di rumah korban Budi Awaludin, terdakwa sudah mengajukan untuk menghentikan perbuatannya dengan ini pasti ketahuan. Namun pelaku Irwanto tidak menghiraukan sambil menyuruh terdakwa untuk membantu membungkus para korban lainnya dengan terpal, serta memasukkan spray yang berlumuran darah ke dalam 2 koper untuk ukuran sedang, di mana selanjutnya sekira pukul 2.30 terdakwa dan pelaku Irwanto mengambil jenazah tersebut satu persatu dan dijejerkan untuk kemudian ditimbun di ruang sarang burung walet dengan urutan, yaitu korban Sahroni, korban Budi Awaludin, anak korban Ratu Hairunisa, korban Uis Yudasari, dan anak korban Gela. Bahwa kemudian pelaku Irwanto menyemprotkan botol semprotan nyamuk merek Pave yang terletak di kamar korban Sahroni untuk mengelabui bau air darah, kemudian meninggalkan mobil pickup milik korban Budi Awaludin di luar rumah yang akan digadaikan oleh saksi Evan Bagus Pratama dengan mengatakan, "Yo, saya sudah suruh Evan buat gadai mobil ini," pada terdakwa. Bahwa dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corolla milik korban pada tanggal 30 Agustus 2026 sekitar pukul 3.30 WIB, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Hotel Adis Syariah Jatibarang, terdakwa melihat pelaku Irwanto membuang barang bukti berupa palu besi saat mobil berjalan ke arah kanan kiri yang berjarak 100 meter dari rumah korban, tepatnya di depan sebuah toko. Bahwa pelaku Irin meminta terdakwa untuk mengambil uang. Irin menggunakan handphone milik korban Budi Awaludin yang telah diberitahukan PIN-nya, di mana dirinya sempat mengambil uang sebesar 3 juta rupiah untuk memperbaiki mobil dan kemudian mengambil uang lagi sebesar 10 juta rupiah pada hari berikutnya, lalu membuat 2 spanduk berisikan rumah ini dalam pengawasan bank agar warga tidak masuk ke dalam rumah korban. Bahwa setelah terjadinya pembunuhan tersebut, pelaku Irwanto sempat mengancam akan membunuh terdakwa apabila tidak menjaga rahasia kejadian tersebut. Selain itu, terdakwa juga dijanjikan uang 100 juta rupiah oleh pelaku Irwanto saat sedang dalam pelarian dari Hotel Adis Syariah menuju Jakarta. Bahwa pada tanggal 2 September 2025, dini hari pelaku Irwanto meninggalkan mobil Toyota Corolla milik korban Sahroni di tanggul air dekat rumah saksi Evan Bagus Pertama yang beralamat di Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk mengkambing hitamkan saksi Evan Bagus Pertama dengan berkata pada terdakwa, "Biar Evan aja, dia akan pernah kerja sama Budi." Bahwa selanjutnya pelaku Irwanto membuang 5 handphone para korban di Kali Cimanuk, Indramayu, sedangkan tas yang berisikan slip dibuang di Kali Babadan kecil, dan 2 koper yang berisikan spray dan laptop milik korban Sahroni dibuang di Kali Kecuk. Bahwa di saat keduanya berada di Hotel Adis Syariah Jatibarang mengetahui keberadaannya oleh Satuan Reserse Mobil Resmob Polres Indramayu yang telah sampai di hotel tersebut, terdakwa dan pelaku Irin loncat dari lantai 2 Hotel Adis Syariah lalu menuju jalan setapak di belakang hotel dan melewati perumahan Jatibarang Lama dan keluar menuju jalan, dan pelaku Irin kemudian memesan Grab untuk menuju ke arah Indramayu dengan tujuan full mobil travel Andis. Namun berubah pikiran, selanjutnya menuju simpang 3 Celeng benar untuk memesan travel omprengan menuju pelarian pertamanya ke arah Jakarta, lalu dilanjutkan melarikan diri menuju Cilengsi Bogor, lalu menuju Semarang perbatasan area Demak hingga ke Surabaya. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi dan pelaku Irwanto sedang berada di Surabaya, terdakwa dan pelaku Irwanto mendaftar sebagai nelayan di Surabaya dengan menggunakan KTP palsu dan dibuat ke mes nelayan di Kedokan Bunder, Indramayu, sebelum akhirnya ditangkap di tanggal 8 September 2005 sekira pukul 4.30 WIB sampai dengan pukul 5 WIB. Bahwa terdakwa menerangkan dirinya tidak berada dalam tekanan dari keluarga atau anjuran siapapun ketika memberikan perubahan keterangan lanjutan di muka persidangan sebagai fakta persidangan. Bahwa terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dengan mengatakan, "Semua pernyataan sebelum persidangan hari ini dan minggu lalu adalah bohong. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat Indonesia atas segala pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya." Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum serta hadirin yang berbahagia.
bahwa kemudian berdasarkan pasal 210 angka 10 Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyatakan setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan. Kemudian dalam bukti tambahan tersebut, saudara jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi, yaitu satu, saksi perbalisan. Saksi perbalisan adalah penyidik yang secara langsung menangani berkas dan menyelenggarakan pemeriksaan serta penyidikan terhadap para pelaku kasus inkasu, dan keterangan saksi perbalisan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Berdasarkan keterangan terdakwa Priyo Bagus Setiawan, sekira pukul 15.30 WIB, saksi Teguh Budi dan saksi Prasetyo selaku pihak kepolisian serta anggota Satreskrim Polres Indramayu melakukan pencarian barang bukti yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan berhasil menemukan palu tersebut sesuai dengan keterangan dari terdakwa Priyo Bagus Setiawan. Dan selanjutnya menjadi fakta persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, kemudian dilakukan pencarian dan penemuan barang berupa palu besi yang diangkat dari selokan depan toko sekira pukul 15.30 WIB yang disaksikan oleh Ketua RW 02 Kelurahan Oman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan kemudian dituangkan dalam berita acara penemuan barang bukti tertanggal 18 Mei 2026. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Priyo Bagus Setiawan, pihak kepolisian dari Polres Indramayu beserta tim Inafis Polres Indramayu yang salah satunya adalah saksi Denis Dwi Utama Sarjana Hukum melakukan olah TKP di warung atau kios milik korban Budi Awaludin. Dengan hasil olah TKP tersebut ditemukan 7 titik bercak darah di lokasi tersebut, warung atau kios, yang sesuai dengan keterangan terdakwa Priyo Bagus Setiawan. Lalu saksi Teguh Budi dan saksi Prasetyo melakukan pengecekan ulang terhadap CCTV yang berada di samping warung dan kios milik korban Budi Awaludin tersebut dan berhasil menemukan adanya pergerakan dari terdakwa dan pelaku Ririn Rifanto pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2025, di mana pada tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 1 WIB, pukul 2.09 dari waktu CCTV, terdakwa dan saksi Ririn Rifanto sampai warung atau kios milik korban Budi Awaludin, lalu memindahkan jenazah korban Budi Awaludin kembali pickup tersebut untuk dibawa ke rumah korban Budi Awaludin. Kemudian diterangkan juga hasil selebret pesawat, handphone, data-data detail hasil pemeriksaan terhadap handphone Priyo Bagus Setiawan, handphone Ririn Rifanto, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 unit handphone Redmi A5 IMEI 1.86569017016674 IMEI 2 dan seterusnya milik terdakwa Ririn Rifanto dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab tertanggal 17 November 2025. Kemudian terhadap hasil selebret pesawat, handphone, data-data detail hasil pemeriksaan terhadap handphone Priyo Bagus Setiawan, saat ditanyakan oleh advokat penasihat hukum terdakwa, apakah kalimat-kalimat serta pengertian maksud dan tujuan komunikasi dalam bentuk chatting sekalipun menggunakan pola handphone Priyo Bagus Setiawan yang melakukan pengetikan dan dioperasikan oleh terdakwa Priyo. Kemudian dijawab oleh saksi perbalisan, tidak tentu, belum dipastikan Priyo. Artinya bisa saja orang lain yang menguasai handphone Priyo yang melakukan chatting. 2. Saksi tambahan di luar berkas, bahwa berdasarkan transaksi Irfan Septiana yang telah menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah mengenai terdakwa menyatakan sebagai pribadi memiliki kesantunan dan berperilaku baik dalam lingkungan sosial di komplek perumahan Pagi, di mana terdakwa sejak kanak-kanak hingga dewasa kehidupan terdakwa yang penuh ketiadaan menjadi dasar membangun jiwa, sikap, dan sepak terjang dalam kehidupan terdakwa memiliki karakter sederhana dan kemudian dengan sendirinya terbangun kepatuhan terhadap siapapun yang dikenalnya secara baik. Dalam keseharian terdakwa terbukti banyak membantu warga sekitar kehidupannya dengan menjadi marbot masjid, sehingga memiliki nilai sosial tersendiri yang dalam penilaian serta pendapat saksi Irfan Septiana, sosok terdakwa merupakan sosok yang mudah patuh dan cenderung tidak berani membantah dan tidak mungkin memiliki sikap yang dominan terhadap teman, apalagi terhadap teman yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari terdakwa. Sehingga saksi Irfan Septiana meyakini tidak mungkin terdakwa Priyo Bagus Setiawan terbesit memiliki rencana perbuatan jahat dan atau melakukan kejahatan, apalagi kejahatan merampas nyawa orang lain secara biadab dan keji terhadap 5 korban nyawa sekaligus. Analisa fakta dan analisa yuridis. 1. Analisa fakta. Dalam kehidupan nyata terdapat banyak fakta. Demikian pula dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya 2 macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Identifikasi fakta hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam praktik hukum karena bersangkut paut dengan hak dan kewajiban seseorang. Bahwa berdasarkan hal tersebut izinkanlah kami untuk menyampaikan analisa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang juga merupakan bagian pembelaan kami terhadap diri terdakwa Priyo Bagus Setiawan sebagai berikut. Analisa yuridis.
segala hal yang terungkap di persidangan maupun terhadap dakwaan dan penuntut umum, maka penasihat hukum terdakwa demi melaksanakan tugas guna menemukan kebenaran material bermaksud untuk menyampaikan hal yang terkait dengan penerapan hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Hukum Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap peristiwa dugaan pelanggaran hukum pidana tersebut, bahwa pemenuhan unsur-unsur pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan fakta hukum perkara quo adalah sebagai berikut. Unsur barang siapa? Unsur yang dengan rencana terlebih dahulu, unsur merampasnya orang lain, unsur turut serta melakukan tindak pidana. Unsur barang siapa? Bahwa dalam rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur barang siapa Restituen merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata, barang siapa memerlukan sebuah kajian yang cukup serius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban kesalahan dan pembuktian di muka persidangan. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan karena melanggar pasal-pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar di dalam lapangan hukum pidana. Maka ada 3 masalah pokok, yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan terhadap terdakwa. Unsur barang siapa? Tidak dapat dia tunjukkan kepada diri terdakwa karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dengan demikian, maka unsur barang siapa ialah orang yang apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur barang siapa harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya, karena unsur barang siapa masih bergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur-unsur yang lain itu telah terpenuhi, maka unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa. Tetapi sebaliknya, apakah unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula. Ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951/Pit/1982 tanggal 10 Agustus 1993 dalam perkara Yoshiro Kitazama yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur barang siapa harus menunggu terlebih dahulu terbukti unsur-unsur lain di dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur yang dengan rencana terlebih dahulu terhadap unsur kesengajaan dengan perencanaan, dolus premeditatus, berfokus pada harus terpenuhinya unsur keterangan jiwa, kalm bira, dan jeda waktu yang cukup untuk merenungkan perbuatan. Hal demikian haruslah terdapat secara pasti serta terbukti akan adanya jeda waktu untuk berpikir tenang dalam persiapan perbuatan mana yang dimaksud didahului dengan perencanaan. Haruslah tidak dalam kondisi keadaan spontan, panik atau di bawah tekanan emosi mental yang kuat atas pengaruh pelaku lainnya, sehingga tidak ada ruang bagi terdakwa untuk merencanakan perbuatan secara matang. Ditunjang adanya persiapan yang sistematis yang menunjukkan niat jahat mens rea telah dibentuk jauh hari. Sementara dalam elemen dolus premeditatus bahwa pada saat kejadian terhadap peristiwa pidana dalam perkara ini kasus terlihat bertentangan dengan kemampuan terdakwa dalam mengendalikan diri atau menyadari akibat perbuatannya sedang terganggu, sehingga terbukti adanya niat yang terencana secara sah dan meyakinkan. Unsur merampasnya orang lain, bahwa dengan sengaja merampasnya orang lain, pembunuhan adalah delik material, ada akibat matinya korban. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Pelaku sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain dalam pengertian matinya orang itu dikehendaki. Kemudian kesalahan,
terdiri atas kesengajaan dolus atau offset atau kealpaan culpa. Yang dimaksud dengan kesengajaan dolus atau offset ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan atau culpa adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Bahwa definisi kesengajaan tersebut dapat ditinjau dalam impetus memori van Tuchting, yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, willing and witness. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan pengertian tanpa hak, wederrecht menurut doktrin dapat dipersamakan dengan lawan hukum. Wederrecht dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wederrecht dalam arti formil dan wederrecht dalam arti material. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leiden Marpaung dalam asas teori praktek hukum pidana penerbit Grafika Jakarta Cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44 dan 45 menjelaskan, menurut ajaran wederrecht dalam arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrecht apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok pikiran sebagai berikut. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2029 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung setidaknya ada 3 asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada, asas kulpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan, affichheid van al-schuld, dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum, affichheid van alle materiale wederrecht. Ketika asas di atas yaitu asas legalitas, asas kulpabilitas, dan asas tidak pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan hakim, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal legalistik dengan berpegang pada asas legalitas semata, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berdasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum, dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis antara lain aspek psikologis terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial justice, dan keadilan nurani moral justice, dan tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang legal justice belaka. Asas actus non facit reunisi mens citrea menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksudnya tak bersalah. Yenal Abidin Farid 1995 halaman 47. Di beberapa negara bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat Yenal Abidin Farid terhadap tersebut ialah unsur actus reus harus didahulukan, yaitu perbuatan kriminal. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang, barulah diselidiki tentang sikap batin pembuatnya. Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana, dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, dan kemudian apakah dapat ditemukan alasan pembenar atau pemaaf pada diri terdakwa mengingat sikap batin yang dialami oleh terdakwa. Actus reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum, unlawful act atau action. Sedangkan mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana, yaitu sikap batin tersebut, unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Utrecht 1990 halaman 257. Mens rea adalah sikap batin pembuat oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Bahwa berbicara tentang pembuktian unsur dengan sengaja, maka tidak terlepas dari pembahasan pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya akan menguraikan lebih jauh apakah seseorang dapat dikenakan pidana atau tidak, dan apakah ada alasan penghapus pidana atau suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam teori hukum, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi
3, yaitu alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. C. Alasan menghapus penuntutan, yang maksudnya di sini bukan ada alasan pembenar atau pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatnya para masyarakat sebaiknya tidak dijadikan penuntutan atau honoring. Bahwa Pompei menerangkan mengenai niat, dia menjelaskan bahwa suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu berarti bertindak dengan sengaja. Dengan demikian maka antara niat dengan sengaja terdapat suatu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi niat tidak hanya dapat ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan sengaja saja, melainkan terkadang ia juga dapat ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak disengaja. Khususnya pada kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan undang-undang kekurang hati-hatian juga unsur sengaja. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan seluruh teori dan pendapat hukum yang telah kami cantumkan, maka selanjutnya kami akan menguraikan lebih lanjut apakah unsur dengan sengaja ini terpenuhi pada diri terdakwa atau tidak, dengan cara mengaitkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan. Bahwa sama sekali niat kesengajaan dari perencanaan atas peristiwa penghilangan nyawa terhadap kelima korban Budi Awaludin Haji Sahroni SE, Nyonya Eis Juwita Sari, Ananda Ratu Indonesia, dan Ananda Bella pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2025 sekira pukul 1.30 WIB bertempat di kios dan rumah di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pawaman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dari terdakwa Prio Bagus Setiawan tidak terbukti, di mana didasarkan atas fakta-fakta persidangan serta bukti lainnya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memiliki rencana ataupun persamaan kehendak dengan pelaku Rini Panto yang memiliki rencana yang terungkap pada fakta persidangan dan tayangan rekaman CCTV tergambar hanya mengikuti dan menuruti dalam kondisi di bawah pengaruh relasi sosial pelaku utama yang terdakwa Ririn alias Irin yang lebih memilih naik duduk di belakang kendaraan PK pada saat mengevakuasi jenazah Budi Awaludin dari kios menuju rumah TKP tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan serta posisi dirinya sebagai terdakwa. Bahwa berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, maka kami menyatakan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dinilai tidak terpenuhi. Unsur turut serta melakukan tindak pidana. Berikut adalah analisa yuridis terhadap unsur turut serta melakukan tindak pidana yang tercantum oleh rekan jaksa penuntut dalam surat tuntutannya, bahwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri terdakwa bersama dengan Rini Panto alias Irin berkas terpisah telah melakukan pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin Haji Sahroni, Nyonya Eis Juwita Sari, Ananda Ratu Indonesia, dan Ananda Bella pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2025 pukul 1.30 WIB bertempat di rumah di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pawaman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Adapun fakta yang terungkap dalam persidangan. 1. Terdakwa Prio Bagus Setiawan, perbuatan terdakwa tidak memberikan kontribusi langsung kausalitas yang menyebabkan kematian kelima korban terhadap benda sebuah palu godam sebagai sarana perbuatan pidana dialasankan peminjamannya oleh pelaku Rini Panto untuk suatu tujuan yang baik dan positif terbukti keberadaan benda palu tidak mendadak seketika yang dimungkinkan pemilik benda palu mengetahui tujuan dan dari peminjam untuk tujuan perbuatan pidana, melainkan selama 6 hari sejak hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2024 terdakwa tidak memiliki kesadaran bersama. Bewusste Mededes Hetzler, terdakwa hanya disuruh melakukan perbuatan lain tanpa mengetahui tujuan akhirnya. 2. Pelaku Rini Panto alias Irin berperan sebagai orang yang melakukan perampasan nyawa terhadap kelima korban, yaitu Budi Awaludin Haji Sahroni SE, Nyonya Eis Juwita Sari, Ananda Ratu Indonesia, dan Ananda Bella. Bahwa berdasarkan analisa yuridis yang dilakukan oleh rekan jaksa penuntut umum atas unsur dengan perencanaan terlebih dahulu sengaja menghilangkan nyawa orang lain, kami tidak sepakat dan menyatakan tidak terpenuhi. Tetapi peran terdakwa hanyalah sebatas tunduk, patuh dan mengikuti yang disebabkan adanya ketimpangan yang ekstrim antara pelaku utama dan terdakwa dari faktor usia, karakter maupun ketergantungan ekonomi sosial, sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah Irfan Septiana. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mengingat semua unsur pasal 459, pasal 458, pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor
tentang perlindungan anak, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tahun 2023 tentang penyesuaian pidana yang didakwakan tidak terpenuhi pembuktiannya. Hanya unsur dari pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana saja yang terpenuhi, yaitu unsur turut serta melakukan tindak pidana, mendapatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Maka daripada itu berdasarkan penilaian kami adalah keliru dan tidak tepat apabila rekan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam amar tuntutannya dengan pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 20 huruf C, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 20 tahun penjara dirasa tidak memenuhi keadilan. Terlebih kejujuran terdakwa dalam bentuk keterangan yang telah terkonfirmasi menjadi fakta baru, sehingga peristiwa penghilangan nyawa terhadap 5 korban menjadi terang lebih cahaya. Berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis yang kami lakukan, kami menilai kejahatan utama yang dilakukan oleh Prio Bagus Setiawan melakukan tindak pidana terus serta melakukan tindak pidana menempatkan, biarkan, melakukan, menyuruh, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sehingga lebih tepat dan adil apabila terdakwa diperkenakan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dalam amar tuntutannya. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia, izinkanlah kami menyampaikan hal-hal yang kiranya dirasa perlu menjadi pertimbangan utama bagi yang mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Adapun pertimbangan yang akan kami sampaikan yaitu pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2029 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, bahwa terdakwa semasa hidupnya belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan memenuhi segala aturan di dalam persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di dalam persidangan, bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh terdakwa pada keterangannya di hadapan persidangan itu, terdakwa pada dasarnya merasa takut atas ancaman dari pelaku utama yaitu Rifanto alias Irin. Hal itu menjanjikan uang 100 juta yang disampaikan setelah terjadi perampasan nyawa terhadap 5 korban, namun bukan satu-satunya hal yang menjadikan terdakwa diam dan mengikuti terus-menerus perintah dan arahan pelaku utamanya. Bahwa terdakwa masih berusia muda, di mana perjalanan hidup dan masa depan dari terdakwa masih bisa untuk diperbaiki, sehingga terdakwa ke depannya masih bisa menjadi insan yang berguna untuk bangsa dan masyarakat. Bahwa terhadap pengakuan atas kejujuran terdakwa dalam rangka peristiwa yang sesungguhnya, setelah terdakwa merasa memiliki keberanian dan terbebas dari belenggu ketakutan yang awalnya sejak diperiksa di tingkat penyidikan telah melakukan upaya justice kolaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 tentang tata cara penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana terlampir menjadi bagian dari TPU ini yang mulia. Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dari lubuk hatinya yang terdalam. Terdakwa menjadikan hal ini sebagai penyesalan dan pelajaran hidup yang akan terus-menerus diingat seumur hidupnya. Bahwa telah diberikan surat pernyataan permaafan dari keluarga korban, perwakilan keluarga korban sebagai imbal rasa dan bentuk kejujuran dan ketulusan perbuatan pemberian maaf atas perbuatan terdakwa, sehingga makna dari pasal 54 ayat 1 huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditunaikan dan terlampir menjadi satu kesatuan dengan nota pembelaan terdakwa ini. Yang terakhir, penutup bahwa pengadilan merupakan istana di mana Mahadewi keadilan bersemayam untuk menghembuskan energi dan aroma keadilan tiada hentinya. Nec curia diveret in justitia ex ibenda. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila kami selaku penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Perkembangan hukum progresif telah mengarahkan pada tinjauan pemidanaan yang mengedepankan aspek psikologis, sosiologis, edukatif, religiusitas,
dan menghindari disparity of sentencing, dan bukan berorientasi pada pembelaan teori retributif, melainkan pada teori keseimbangan kepentingan dan Dader-Straffrecht model yang selaras dengan jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia dan mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, individu, pelaku, dan korban, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terakhir, permohonan Ketua dan para anggota Majelis Hakim yang mulia, Saudara rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami dari penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan, yaitu 1. Menyatakan terdakwa terbukti membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam turut serta melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sehingga lebih tepat dan adil apabila terdakwa diperkenakan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Yang kedua, memberikan putusan terhadap terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Mujiono dengan putusan seringan-ringannya. Subsidiary yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga apabila terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Mujiono telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupan yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Atas kemurahan hati dan kehadiran majelis, advokat penasihat hukum terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Mujiono menyampaikan terima kasih. Demikian pledoi. Nota pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim terhadap pembelaan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masuk untuk terdakwa Ruslandi. Silakan disilakan. Ada yang ingin saudara sampaikan? Apa? Silakan. Pakai mic aja. Silakan difasilitasi. Ini masuk dalam bagian pembelaan saudara ya. Silakan. Mic-nya. Saya Prio Bagus Setiawan memohon minta maaf kepada keluarga korban dan semuanya yang ada di pengadilan dan juga kepada yang mulia hakim. Saya tidak pernah membunuh bayi itu. Saya hanya diberitahu untuk menggendong bayi itu dan hanya mengasihkan susu supaya bayi itu berhenti menangis. Tapi bayi itu masih tetap menangis. Terus saya menapuk kepala saya dan dia mengambil bayi itu langsung dibawa ke kamar mandi itu yang mulia. Dan setelah itu dia mengancam saya itu yang mulia. Jika kamu dan macam-macam atau kabur, kamu saya akan bunuh. Dan setelah itu saya hanya untuk menguburkannya saja yang mulia. Diperintahkan sama dia untuk menguburkan dan mengangkat semua korban bayi sama semuanya itu ke sarang mayat yang mulia. Dan saya setelah menguburkan itu diiming-iming 100 juta yang mulia. Dan saya juga tidak pernah untuk merencanakan itu yang mulia. Saya hanya disuruh untuk membongkar sembako di toko Budi itu yang mulia. Saya tidak tahu rencananya Ririn itu yang mulia. Dan untuk skenario yang saya bacakan di sidang dakwaan itu semua real buatannya Ririn yang mulia. Dan saya tidak tahu untuk kebebasan Ririn itu, hanya Ririn bilang itu kalau saya bebas saya akan jamin kamu setiap minggu 2 juta gitu yang mulia. Bilang begitu ya, udah cukup gitu. Silakan. Cuma satu lembar.
nanti ada di fotokopi kalau teman-teman mau ya. Cukup? Silakan penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih untuk kami selaku penuntut umum untuk membuat dan menyiapkan replik. Kami mohon waktu yang kami mohon waktu 1 hari. 1 hari ya. Ada tanggapan? Replik 1 hari. Setelah replik, duplik bisa 1 hari juga ya? Kan berimbang. 1 hari. Ya, dupliknya Jumat. Gitu. Ya. Sebentar masih nunggu di fotokopi. Siap. Atau begini saja ya, ini kan maksudnya pembelaan terdakwa, bisa diupload di e-perpadu, penuntut umum bisa lihat di e-perpadu, gitu aja ya. Cukup semua ya? Sidang ditunda ke hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara replik dari penuntut umum. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Itu juga